Assalamualaikum, apa kabar Pak Imran? Waalaikumsalam Bu. Dari Alhamdulillah baik mana? Bu, Indra. Dari mana gini baru kulihat? Iya Bu, biasanya di bengkel kalau habis mengajar jadi nggak kemana-mana Bu. Oh, sepertinya ini tidak seceria kemarin-kemarin ini kita Pak Imran. Apa tahu ada masalah mungkin? Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang maksimal dalam pembelajaran karena saya merasa setiap saya melakukan pembelajaran itu saya punya anak-anak itu ribut, kurang fokus, sehingga saya merasa penyampaian materi saya ini kurang efektif begitu Bu. Oh, begitu ya. Jadi kira-kira kalau seperti itu Pak, bagaimana perasaan tak yang Iya, kita Bu, rasakan kalau setelah mengajar, kalau kondisinya seperti itu, seperti apa perasaan tak? saya merasa gagal, merasa bersalah juga, ya karena kurang mampu mengelola kelas, malah mampu melakukan pembelajaran yang efektif, Bu. Oh, begitu Pak Gitu. Di. Eh, Iya, Kira apa yang ingin kita capai, dari diskusi kita nanti pada akhir ini? iya. Saya ingin, Bu, nantinya kita lebih atau saya lebih maksimal dalam mengelola kelas, sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih maksimal mencapai tujuan pembelajaran dan anak-anak lebih memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Begitu Oh, harapan saya, Bu. oh, jadi, menurut Bapak, apa ya yang membuat siswa itu kurang fokus dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Iya, saya amati sepertinya saya melakukan proses pembelajaran memang agak monoton, apalagi kalau jauh jadwal pembelajaran saya di jam-jam siang, jam-jam mengantuk, Bu. Kadang-kadang anak-anak kurang fokus, kurang maksimal, Bu. Begitu. Oh, selain itu, kira-kira apa lagi ya yang membuat Bapak merasa kurang maksimal? Iya. Selain itu, kadang target pembelajaran yang saya lakukan selalu tidak tercapai, Bu. Karena lebih banyak waktu habis untuk menegur, kemudian memfokuskan perhatian siswa yang tadinya saya pantau, saya lihat itu kurang fokus, Bu. Jadi begitu. Terus apa yang membuat, Pak Imran merasa bersalah? Iya, Bu, kadang juga em, saya kurang menguasai strategi pembelajaran dan mungkin model pembelajaran di kelas yang eh, mungkin bisa meningkatkan minat dan motivasi siswa. Sehingga mungkin saya merasa bersalah, kok saya belum mampu menerapkan strategi dan model pembelajaran yang efektif, Bu. Itu yang saya rasakan, Bu. Terus, apa yang Bapak sudah atau yang sudah biasa dilakukan, ketika mengatasi permasalahan seperti ini, Pak? Iya. Saya biasa kasih juga ice breaking, Bu. Di saat siswa merasa apa saya lihat kurang fokus dan saya lihat siswa-siswa tersebut antusias dan kembali bersemangat pada saat proses ice breaking. Tapi kan singkat, Bu. Setelah itu kembali ke materi pembelajaran, siswa-siswa tadi itu ribut kembali dan saling bercerita, utamanya di belakang tanpa memperhatikan lagi apa yang saya sampaikan. Jadi ice breaking itu kadang saya pikir eh, tidak maksimal juga. Pada saat ice breaking mereka semangat, setelah itu kembali lagi ke keadaan seperti sebelumnya. Oh, Begitu. jadi fluktuatif, Pak, ya motivasi belajarnya? Iya, begitu Bu. Jadi itulah Oke. masalahnya. Baik, Pak, jadi menurut Bapak, apa yang paling penting, yang bisa dilakukan, untuk mengatasi masalah yang seperti ini? Iya. Setelah saya
pikir-pikir juga Bu, sebagai guru baru, saya kan baru kurang lebih 2 tahun ini sebagai terangkat sebagai guru Bu. Jadi saya pikir mungkin sebaiknya saya perlu meningkatkan kompetensi diri dalam mengelola kelas, mungkin masih perlu banyak belajar, termasuk mungkin penting untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, sehingga kemampuan saya sebagai guru itu bisa lebih baik lagi, Bu. Oh, mungkin ada lagi yang perlu Bapak lakukan selain yang disebutkan tadi, kira-kira seperti apa yang, Bapak pengen lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu dan pembelajarannya, tidak lagi monoton? Mungkin juga perlu sharing dengan rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman atau lebih senior. Saya juga merasa butuh bimbingan dan petunjuk agar bisa menambah keterampilan dan pengetahuan saya dalam melakukan pembelajaran di kelas agar lebih efektif. Mungkin juga perlu lebih memahami karakter dan gaya belajar peserta didik sehingga lebih mudah memahami karakter mereka, terutama saat di kelas, saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, kira-kira apa yang paling bisa membantu Bapak saat ini untuk bisa lebih baik? Hmm, kayaknya eh, dalam waktu dekat ini ya berkonsultasi atau sharing dengan rekan sejawat yang tadi lebih berpengalaman, lebih senior, atau ada rekan-rekan guru yang biasa sudah berprestasi, lebih berpengalaman. Saya kira itu yang menurut saya paling memungkinkan dalam waktu dekat bisa saya eh, lakukan, Bu. Baik ya, Pak, ya. Insya Allah nanti, berikutnya juga bisa sharing-sharing sama-sama dengan saya, begitupun dengan teman-teman yang lain ya, Pak, ya. Ya, Kira-kira Bu. ini, Pak, Insyaallah. kapan bisa dimulai ini, sharing-sharing-nya atau berkolaborasinya dengan guru lain? Iya, Bu. Insyaallah kalau yang sharing-sharingnya mungkin ya 1 2 hari ini saya akan berkonsultasi dengan guru rekan-rekan sejawat. Juga eh, ada workshop pembelajaran efektif di apa namanya melalui moda daring itu saya sudah daftar juga Bu. Kemudian ada kegiatan workshop juga di eh, panggilan saya di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Insya Allah saya akan ikut. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi Bu. Oke, bagus sekali ya, Pak, ya, sudah terencana Ya dengan Bu. baik, jadi beberapa rencana tersebut, mudah-mudahan bisa, Pak Imran laksanakan dengan baik, sehingga hasilnya nanti, bisa memberikan, yang terbaik buat muridnya, eee, Insya Allah Bu. kemudian, eee, boleh juga aktif di di komunitasnya. Kira-kira Pak Imran Iya, iya. sudah punya komunitas belum? Sudah Bu di MGMP sudah terdaftar. Aktif aktif atau baru terdaftar, Pak? Baru terdaftar saja Bu, belum aktif. Insya Allah nanti bisa lebih aktif lagi. Oh, oke. Baik, Pak, jadi sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi ini? Alhamdulillah sekarang saya merasa lebih tenang Bu dan mengetahui hal-hal yang perlu saya lakukan, perlu saya perbaiki, termasuk apa yang penting saya lakukan ke depan, eh, mengetahui prioritas pengembangan diri saya, termasuk lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan profesionalisme saya sebagai guru, Bu. Ya, mantap sekali ya, Pak, ya. Artinya, Ya, Bu. dari masalah yang didapatkan di kelas, Pak Imran sudah
bisa, mengenali dirinya, kemudian mencoba untuk, membuka cakrawala berpikirnya untuk melakukan perubahan, dengan cara Iya, Bu. meningkatkan kompetensi ya, dengan Iya, cara Bu. berkolaborasi, mengikuti berbagai pelatihan, baik yang dipanggil atau ditugaskan maupun pelatihan mandiri. Nah, saya sangat berharap, ke depannya, Pak Imran semakin, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan, tidak lagi monoton, siswanya selalu merindukan sosok Pak Imran dalam pembelajaran. Iya, Bu. Eee Terima kasih banyak. Termasuk nanti saya berharap mungkin bantuannya Ibu, untuk bisa sharing dengan atau bisa saya bertanya-tanya sekiranya ada kendala dalam kegiatan saya, Bu. Baik Pak, jadi kan, tempat Bapak dengan saya tidak terlalu jauh, selain itu kan kita sudah saling bertukar, nomor kontak, jadi komunikasi kita bisa luring dan daring ya Pak. Iya, Bu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, dapat memberikan manfaat, bagi peserta didik kita, dapat menambah hasanah, pemahaman kita, nanti, lain kali kita bisa, berkolaborasi, mungkin bisa berkolaborasi, dalam pembelajaran. Oke, saya Oke. kira Terima demikian kasih Pak. banyak, Bu. Selamat, Ya, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya kreasi. dan perhatiannya juga, Bu. Iya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.